Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba 'alaina al amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafa al-ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama masih dapat berkumpul talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat bersalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, mohon maaf hari ini agak terlambat karena tadi ada dua santri yang datang liburan di Libya. Di Libya sudah semester 2, di Jakarta libur sebulan hendak nyantri, monggo. Jadi tempat saya selalu terbuka. Yang sudah sepuh pun 40 tahun, 50 tahun datang hendak nyantri, monggo. Iya benar. Iya. Jadi karena kita tidak terikat ya, tidak terikat oleh formal. Yang hendak formal SMP, SMA ada. Yang ingin ilmu tok, monggo. Ada juga yang sudah selesai kemarin pondok ke tempat kami untuk memperdalam lagi, monggo. Ada juga. Ada yang sudah selesai SMA, SMK ke tempat kami hendak mondok, monggo gitu. Jadi kita semi-seminya lah. Siapa saja hendak ngaji, hendak mondok, kami persilahkan. Tapi untuk putra, yang putrinya belum. Ya, mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan. Ya, kemarin sudah kita sampaikan terkait bait ini ya. Terkait bait ini sudah kita sampaikan di dalam ilmu arud namanya bahar. Kita sampaikan panjang lebar soal musik. Ya, soal musik, bahwa musik di dunia Arab itu ya ini arud. Nah, ilmu arud. Sehingga saya sendiri menulis beberapa puisi musik, bahkan udah rekaman kerjasama dengan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, rekaman sebuah lagu yang judulnya itu, nah ini judulnya saya masih bingung, bisa Madihul Mustafa atau Sholawat Madihul Mustafa atau Sholawat Muhammadiyah. Udah jadi, hasilnya bagus. Bersama Bapak Astofisnya belum datang Mas ya. Hasilnya bagus, dan insya Allah nanti kita lagi persiapan untuk klipnya bahasa Arab. Nah, saya juga buat lagi musik, judulnya itu Manaqibu Syahid Dahlan. Manaqibnya Syekh Ahmad Dahlan, agak panjang, ada berapa bait itu. Nah, bahasa Arab. Jadi musik ini menjadi bagian dari kehidupan orang Arab. Sastra Arab, ketukan-ketukan ya. Ya. Wa kadzalika, yang bawah, yang musiknya yang atas kayaknya sudah saya terangkan semua belum ya? Saya agak lupa saya.
Sudah semua ya? Wa kadzalika, dan demikian yang bawa bukunya. Yuftaradu, diharuskan, fi sairil akhlaqi, dalam semua akhlak, nahwu, contohnya al-judi, dermawan, wal bukhli, bakhil, wal jubni, pengecut, wal jur'ati, pemberani, wat takabburi, takabbur. Takabbur itu apa? Sombong. Wat tawadhu'i, tawadhu'. Wal iffati, iffah, tidak terangkan nanti. Wal israfi, israf, berlebih-lebihan. Wat taqdiri, itu apa? Medit. Wa ghairiha, dan selainnya. Fa innal kibra, karena sesungguhnya sombong, wal bukhla, dan sifat pelit, bakhil, wal jubna, dan pengecut, wal israfa, dan israf itu haramun, haram. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, harus menghindari, anha, darinya, illa, kecuali bi'ilmiha, dengan ilmunya. Wa ilmi ma yudadu, dan ilmu sebaliknya. Fayuftaradu, maka diharuskan, ala kulli insanin, kepada setiap manusia, ilmuha, untuk mengetahui. Ini terkait dengan akhlak. Akhlak. Jadi kalau di dalam cabang keilmuan Islam itu ada ilmu khusus, ilmu akhlak, namanya ilmu tasawuf. Ya, kalau bayangan kita kan tasawuf itu kan yang kerja aja cuma zikir, muter-muter apa gitu ya. Itu hanya bagian kecil, itu hanya sebagian. Tapi inti daripada tasawuf itu bukan itu. Inti daripada tasawuf itu akhlak. Termasuk Imam Junaid itu mengatakan yang tasawuf itu akhlak. Sehingga Imam Junaid itu pernah mengatakan, Thariqat saya itu ittiba'ul Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Quran Sunnah, maka dia bukan thariqatku. Jadi thariqahnya itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf itu diambil dari kata-kata sauf. Sauf itu artinya baju yang terbuat dari wol, atau bukan wol, terlalu mewah ya. Karung goni lah gampangnya ya. Tahu karung goni ya? Karung yang untuk nasi itu, yang untuk beras. Karena atau suf itu bisa juga artinya bulu domba. Ya. Karena mereka ini orang-orang sufi ini pakaiannya seperti itu dulunya. Dia ini ada yang mengatakan dari kata tasawwuf yang artinya suci, bersih. Karena memang tasawuf itu tujuan utama untuk membersihkan hati. Jadi ilmu akhlak ini keterangan ilmu akhlak. Kalau di dalam dunia Islam namanya ilmu tasawuf. Maka kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, isinya itu murni akhlak. Murni akhlak. Contoh kalau kita baca bukunya Imam Junaid, ya, itu isinya tentang sabar, tawakal, ridho, dan sebagainya. Punya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu hanya beberapa buku tasawuf. Yang kita ajarkan di pondok kami ada 3 buku karya Imam Ghazali tasawuf. 1 Ayyuhal Walad. Itu isinya juga tentang bagaimana hati kita itu bersih, bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim dan sebagainya. Tapi ini di kebersihan hati. Ada Bidayatul Hidayah. Ini ada terjemahannya. Bidayatul Hidayah. Kalau bisa cari di Shopee. Itu tasawuf praktis banget. Jadi dari apa yang harus kita lakukan sebelum tidur,
Kemudian pas bangun tidur itu kita ngapain? Pas masuk kamar mandi kita ngapain? Apa yang doanya apa? Kemudian sholat malam, kemudian praktis sekali habis sholat ngapain sampai mau tidur lagi. Jadi aktivitas harian kita itu lebih baik kita itu melakukan apa? Sangat bagus. Itu kalau bisa cari terjemahannya, kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Tidak tebal, paling 70 halaman. Ada lagi Imam Al-Ghazali judulnya Minhajul Abidin. Itu juga tentang tasawuf, juga tentang akhlak juga. Sangat bagus. Itu juga ada terjemahannya. Tapi buku yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Maka kalau kita baca Ihya, yang kita baca ya akhlak juga. Kelebihan Ihya itu menyatukan antara ilmu fikih dengan akhlak. Ini kelebihan Ihya. Dan rata-rata kelebihan buku-buku Al-Ghazali itu adalah menggabungkan antara fikih dengan akhlak. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin sampai mengatakan, termasuk di Ihya juga mengatakan, yang namanya ilmu itu dibagi dua. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tapi ilmu dunia menurut Al-Ghazali bukan kita belajar sains, bukan kedokteran, bukan itu yang disebut ilmu dunia. Yang dimaksud ilmu dunia itu kata Ghazali adalah ilmu apapun yang ditujukan untuk dunia. Amaliyah apapun yang kita itu tujuan utamanya untuk mendapatkan dunia. Sehingga kata Ghazali bahkan ketika kita belajar ilmu-ilmu agama, tafsir, hadis, atau apapun lah ya, fikih, tapi otak kita itu untuk mencari dunia, jadi ilmu dunia. Bahkan sholat saja kata Ghazali, sholat itu kan ibadah akhirat ya, tapi niatnya Allahu Akbar. Karena apa? Di belakangnya yang makmum calon istrinya, calon mertua nih kan, khusyuknya minta ampun, mosone wabi Bismillahirrahmanirrahim. Jebule riya men ditompo kalau calon mertua. Nah, ini seperti ini kata Al-Ghazali, ini namanya ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu adalah ilmu apapun, tapi niat kita itu lillahi ta'ala. Maka belajar kedokteran, belajar psikologi, belajar sains, apapun, selama niat kita itu lillahi ta'ala untuk kepentingan manusia, maka itu namanya ilmu akhirat. Maka kata Ghazali, nggak ada kok pembagian ilmu dunia seperti yang sekarang muncul tuh nggak. Belajar sains, belajar kedokteran, astronomi dan lain-lain, itu kata Ghazali itu ilmu wajib. Wajib, bukan sunnah. Wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Maka kita kata beliau, ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang kita tuh wajib tahu. Sholat harus tahu, puasa harus ngerti, zakat kudu ngerti sesuai profesinya. Itu wajib tahu kita. Ada yang kifayah, kedokteran, ya, kemudian lain-lain lah. Sehingga kalau sak Temanggung ini tidak ada yang satu orang pun yang jadi dokter, dosa. Nanti kalau ada yang sakit sapa sekarang obati, kan gitu. Karena itu wajib. Tapi kalau sudah ada yang belajar, yang lain gugur. Kita tidak semuanya tidak wajib belajar. Tapi harus ada yang mendalami kedokteran. Itu ilmu akhirat kata Ghazali, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia itu ilmu yang tujuan kita itu untuk dunia. Seperti itu, karena itu terkait dengan hati. Dan hal yang terpenting bagi Ghazali adalah yang terkait dengan hati ini. Kebersihan hati ini. Karena untuk apalah banyak ilmu pengetahuan kalau hatinya tidak lillahi ta'ala. Persoalan yang muncul di Indonesia sekarang itu bukan kita itu kekurangan orang pinter. Enggak. Profesor kita itu banyak, doktor kita itu banyak. Kita itu kekurangan orang yang punya ilmu batin, yang punya akhlak. Para koruptor itu profesor loh. Para koruptor itu, para dokter itu ilmunya akeh. Ini kok iso korupsi?
hatinya. Nah, persoalan di akhlaknya. Maka kalau di Jepang loh, bukan negara Islam. SD patang tahun 1, 2, 3, 4 itu yang ditekankan ya akhlak. Ojo ngapusi, ojo manipulasi, jangan nipu. Itu yang diajarkan, disiplin dan lain sebagainya, akhlak. Padahal negara bukan negara Islam. Makanya korupsinya 0, kalau ada barang jatuh di jalan, besok masih ada. Kalau nggak ada, cari ke kantor polisi, ketemu. Nggak ada yang berani ngambil karena akhlak. Nah, kita enggak, disimpannya dicolong. Iya. Sekarang kalau ke tempat saya ya, kalau ke tempat saya malam-malam itu kan ada kopen ya. Kopen. Malam-malam itu orang pada apa namanya itu di kopen itu buat perapian itu ya. Ngapain malam-malam buat perapian? Jogo. Men kopi ini orang dicolong. Iya benar. Karena kopi sekilo 85.000. Kalau kita lalai sedikit, besok udah nggak ada kopinya, colongi uang. Nah, Indonesia ini punya tradisi yang luar biasa, tradisi nyolong. Dari yang paling bawah sampai paling atas punya tradisi nyolong. Sing ngisor nyolong kopi, sing dhuwur nyolong, macam-macam. Uang 271 triliun jadi colong. Itu karena akhlak ya. Kita itu krisis di situ persoalan. Maka kita butuh yang namanya ilmu-ilmu terkait akhlak ini supaya apa? Supaya kita tidak krisis moral, dekadensi moral. Maka ilmu-ilmu seperti ini tuh wajib diajarkan di sekolah-sekolah kita, SD, SMP. Nah, zaman saya anak SD ora karu-karuan nih. Dolanan motor, HP, pelayon, kon ngaji angel. Anak SMP kon ngaji angel. Dulu kita kecil, SD itu ya Iqra sudah kelar. Minimal kelas 3 SD lah, Iqra itu sudah kelar. Sekarang SMP kelas 2, kelas 3 suruh baca Quran kok masih karu-karuan. SMA suruh baca Quran pun kadang masih susah. Yang miris itu apa? Orang tuanya kok ya santai-santai wae. Ini yang saya heran. Anak jalan-jalan malam jam 8, jam 9 belum pulang. Ya dijar ke wae. Enggak, wah ini anak saya kemana? Enggak khawatir. Minta duit beliin untuk pulsa, ya dikasih buat pulsa. Padahal kita nggak tahu pulsanya buat apa. Ini persoalan. Maka perlu orang tua itu untuk kemudian juga ngawasi anaknya. Sedang apa anak kita itu, kemana, ngaji pora, sama orang tua akhlaknya bagaimana, sama saudara akhlaknya bagaimana, sama tamu akhlaknya bagaimana, sehingga tercermin. Zaman dulu kita, kalau kita itu ada orang tua duduk di sini, anak jalan itu harus nunduk. Sekarang walah ketandapan, nggak karu-karuan. Kadang guru aja dikerjain sama muridnya, kan luar biasa itu. Yang aneh lagi, gurunya didik baik-baik, ngajak sholat duha, ngajak sholat jamaah, anaknya nggak mau, digitik sidik, dilaporkan polisi, gurunya dikasuskan, kan repot. Nah, jadi persoalannya itu sudah macam-macam kita itu. Nah, ini namanya ilmu akhlak ya. Al-jud, dermawan, bukhl, juben, jur'ah. Jadi ya pengecut itu apa? Pengecut itu takut, tidak tanggung jawab. Makanya di dalam Islam pengecut itu tidak boleh. Contoh pengecut itu apa? Dosa besar di dalam Islam, orang perang, waktu perang kok kemudian melarikan diri. Lihat do perang malah melayu, pedih. Nah, ini dosa. Padahal dia udah ikut perang, gara-gara lari dosa besar. Dulu pernah pada masa Rasulullah SAW, pada suatu pertempuran kaum muslimin hendak melawan orang Romawi. Orang Romawi jumlahnya sangat banyak. Ya. Kaum muslimin dipimpin oleh beberapa pasukan, oleh Ali, siapa? Saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Termasuk diantaranya juga Khalid bin Walid. Kaum muslimin pasukannya 3.000 melawan 200.000. Piye iki? 3.000 kok ngelawan 200.000. Dalam peristiwa namanya perang Mu'tah lawan Romawi.
Maka waktu itu kaum muslimin ketika menghadapi Romawi kaget, loh Romawi wakil teman pasukannya 200.000, kita cuma 3.000, gimana bisa mengalahkan mereka? Maka dibuat berbagai macam siasat, tetap saja berat, sampai 3 pemimpin muslim syahid, terakhir dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang Khalid bin Walid itu baru masuk Islam 3 hari, baru 3 hari masuk Islam, tapi dia sudah ikut perang. Kemudian dia jadi, karena sudah nggak semua jenderalnya meninggal, termasuk Ja'far bin Abi Thalib, ya sudah dia pegang pasukan, dia buat manuver, akhirnya tentara kaum muslimin bisa mundur, tapi tidak kalah. Orang Romawi pun meskipun pasukannya 200.000 tidak berani mengejar kekuatan kaum muslimin. Ketika pulang sama ibu-ibu Madinah dilemparin batu, pasukannya dilemparin batu. Kenapa? Pengecut. Maka kata Rasul dikumpulkan, ini bukan pengecut katanya, ini strategi perang. Kalau mundur karena untuk strategi perang boleh, karena kalau tetap maju habis kita. 3.000 lawan 100.000. Tapi kalau mundur karena lari, nah itu yang namanya pengecut, itu yang dosa besar. Tetapi kalau mundur seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah untuk melakukan manuver menyelamatkan pasukan, nah ini diperbolehkan. Bukhel, pelit itu maksudnya apa? Pelit itu ketika kita itu punya harta tidak mau diinfakkan sesuai dengan jalannya, dengan apa? Di makomnya, di tempatnya. Seumpama dia punya keluarga, dia punya pendapatan 2 juta atau 5 juta lah, 5 juta pendapatan. Untuk keluarga itu semestinya cukup 3 juta, tapi dia nggak mau, dia ngeluarinnya cuma 5,5 juta untuk keluarga. Wah, dipas-paski gitu. Itu namanya pelit. Dulu ada juga sahabat Nabi yang pelit. Namanya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu agak pelit. Maka istri Abu Sufyan namanya Hindun, melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suami saya pelit. Kalau ngasih duit cuma cukup buat makan, kadang kurang. Ini saya gimana ini? Maka kata Rasul, khudhi ma yakfiki wa waladik. Kamu kalau Abu Sufyan itu pelit, boleh ngambil harta suamimu tanpa seizin suamimu dengan syarat, tapi cukup untuk keluarga, istri dan anak. Kenapa? Karena menjadi kewajiban seorang suami menafkahi anak dan istri. Kalau dia punya harta kok medit sehingga kebutuhan keluarga tidak cukup, maka sang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya, tapi secukupnya. Ini ojo diprakteknya bayar, lebih baik di musyawarah, ngobrol bareng-bareng, itu malah perang. Itu namanya pelit. Nah, pelit ini tidak boleh. Kebalikan pelit, israf. Israf itu orang yang kalau punya duit nyah-nyoh enggak karu-karuan. Bahkan ketika berderma di jalan yang baik-baik, berinfak di ke masjid atau ke apapun, itu juga tidak boleh kemudian sampai melupakan keluarga. Makanya di dalam Islam yang namanya kalau orang sebelum meninggal berwasiat itu dibatasi. Wasiat maksimal berapa? 1/3. Supaya apa? Supaya tetap ada harta waris. Maka tidak, kalau ada orang yang israf itu dosa, nggak boleh. Kalau yang israf ini, yang punya harta ini anak, maunya anak ini punya orang tua kaya meninggal sehingga dia punya duit banyak, dan kemudian karena dia masih anak-anak dia israf, maka ketika ada anak yang israf ini wajib ada wali yang melakukan hajar, kalau dalam fikih itu namanya menata hartanya.
Wah, kamu belum bisa ngambil harta, terus hartanya saya pegang. Siapa? Pamannya lah, bibinya, siapapun itu walinya berhak untuk kemudian apa istilahnya, memegang ya, bertanggung jawab terhadap harta anak yang dia itu israf. Ya, kalau ada seorang suami yang juga israf sekali sehingga sampai melalaikan keluarga, boleh juga seorang istri lapor, aslinya nih kalau budaya Islam ya, negara Islam, lapor ke pengadilan untuk melakukan namanya hajar, melakukan menindak suami, membatasi harta suami supaya tidak dinyah-nyah-nyahkan. Jadi israf ini membeli barang apapun yang enggak ada gunanya. Apapun yang dia pengen beli, ini beli, semua dibeli. Itu atul mal namanya. Itu tidak boleh. Yang boleh apa? Tawasud. Standar. Tidak pelit, tidak juga israf. Di antara yang sebagian ulama yang mengharamkan rokok, salah satu alasannya israf. Yang mengharamkan, kenapa? Karena dia tidak menimbulkan manfaat, tapi hanya buang-buang harta. Satu bungkus harganya berapa? 25. Nek sedina sebungkus. Nek 10 dina 150. Ping paping telu 750. Wah, keh. 750 kalau buat jajan keluarga sudah banyak. Dia dimakan sendiri kan. Kalau dibuat keluarga belikan beras kan udah lumayan, sudah satu keluarga itu kan. Nah, itu namanya israf, nggak boleh. Jur'ah, berani. Jur'ah itu juga menjadi salah satu sarana kaum muslimin itu menang di dalam berbagai macam pertempuran. Jur'ah, syaja'ah. Sekarang yang paling terkesan, yang paling berani itu apa? Hamas. Bayangin, tank di depan maju, bom tempelkan di tank, splok, lari. Enggak ada tentara yang paling berani seperti Hamas. Jadi tank pelayoni, taruh bom di tank. Kalau orang bertempur biasanya tank kan dari jauh, ngincernya dari jauh, bukan malah dideketin. Ini luar biasa. Dan itu dalam sejarah Islam juga pernah terjadi dulu itu. Jadi waktu perang melawan Persia, Qadisiyah kalau tak khilaf itu, melawan Persia, itu ada benteng yang sangat kuat yang nggak bisa ditembus. Maka ada satu sahabat ini dia orangnya cebol. Dia mikir, ini benteng Persia kok kuat sekali ya, susah sekali tembus. Caranya gimana? Nah, dia punya usul yang nggak masuk di akal. Yang itu kalau kita lihat hanya ada di film India. Iya. Caranya gimana? Jadi tahu ya, kayak ketapel gini nih, lempar. Iya. Dia itu minta dilempar begitu, lempar ke atas benteng, gitu. Itu hanya ada di film India, tapi ternyata pernah terjadi di dunia Islam. Dilempar, dia minta ke sahabatnya, ini kaso ini benar kamu? Iya nggak apa-apa, pokoknya Bismillah. Saya kan cebol kecil, saya buatin saya itu kayak ketapel, nanti lempar, nanti saya taruh di dalam. Kalau saya sudah jatuh di dalam, nanti saya buka pintu gerbang di dalam. Luar biasa, benar. Dan ide yang sangat jenius yang tak pernah terpikirkan. Akhirnya dibuatin model ketapel. Dia di situ dilempar ke atas, langsung jatuh di dalam benteng. Dia lari langsung ke pintu benteng. Orang-orang bisa kaget, loh. Ini kok tahu ada makhluk alien dari langit, gimana ceritanya itu? Langsung buka, ya dia penuh darah itu, udah sampai dalam, tapi udah langsung bisa buka, pasukan kaum muslimin masuk, bisa tembus benteng Persia. Luar biasa. Ada itu dalam sejarah Islam yang punya keberanian seperti itu. Karena memang kelebihan kaum muslimin itu kalau perang itu hanya ada dua pilihan. Syahid atau menang. Dan dua-duanya menang. Syahid itu berarti kita menang mendapat surga, atau menang di dunia kita, dunia akhirat kan gitu. Nah, pilihannya ada dua.
Maka paling takut orang kafir itu menghadapi kaum muslimin. Makanya Rasul dulu pernah mengatakan begitu. Wa nusirtu masirata syahrin. Saya itu oleh Allah diberi kelebihan sudah menang ketika jaraknya saya dengan musuh itu masih 1 bulan perjalanan. Jadi baru kaum muslimin mau berangkat perang itu musuh sudah gemetaran. Itu pernah terjadi pada masa Rasulullah perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang paling sulit dalam sejarah Islam. Perang Tabuk itu pasukan melawan Romawi di Suriah. Orang Romawi pasukannya kisaran 250.000. Banyak ya. Kaum muslimin sudah lumayan banyak, 30-an ribu. Tapi kondisinya lagi musim paceklik. Musim paceklik. Pas kurma belum panen, baru menjelang panen. Makanan lagi nggak ada. Maka pada waktu itu dikumpulkan para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, ini kita mau perang Tabuk. Kita nggak punya makanan, kira-kira bagaimana? Akhirnya Utsman bin Affan dengan 200 kudanya sedekah. Umar bin Khattab separuh hartanya. Tahu-tahu datang Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya. Orang pada infak, ada yang hanya punya kurma 1 kresek, 2 kresek, infakkan. Karena nggak ada makanan. Ada yang dia hanya keluar masuk rumah, bikin infak tapi nggak punya apa-apa, cuma nangis, kepingin infak. Ketika pasukan ini, Romawi 250 udah siap, Romawi udah gemetaran nih. Dengar kaum muslimin mau perang itu, muslimin mau berangkat. Kondisi kayak gini kok mau berangkat, bener enggak itu? Ternyata benar kaum muslimin berangkat di jalan yang namanya pas musim panas, pasirnya panas, sendalnya pada rusak. Sendalnya, kalau di padang pasir itu pasir panas banget. Kalau jalan sandal jepit gitu, kalau lama ya pada kebakar ya rusak. Akhirnya apa? Orang Arab kan suka pakai ubel-ubel gini ya. Itu kakinya diikat pakai kainnya itu. Kakinya diikat. Sampai kakinya itu ada yang melepuh, ada yang apa kan, karena panasnya kan. Ubel-ubel sampai kakinya juga macam-macam. Makanya sering disebut dengan istilah perangnya Zatul Riqa'. Zatul Riqa' itu yang punya sobekan. Karena mereka ada yang bajunya disobek, ada yang bersobek untuk ikat kakinya karena sendalnya pada rusak. Berangkat mereka ke Sam. Sampai Sam apa yang terjadi? Tentara Romawi lari. Belum perang mereka udah pergi duluan. Saya nggak jadi perang. Menang dulu. Kenapa? Romawi udah takut kok dalam kondisi begini berangkat juga nih kata muslim ini. Hebat berarti mereka ini. Akhirnya mereka mundur. Sampai sana akhirnya apa yang terjadi? Suku-suku yang di sekitar situ diajak untuk masuk Islam dan mereka kemudian masuk Islam dan mengikuti atau menjadi salah satu wilayah Islam sehingga wilayah Islam masuk ke daerah Suriah sana. Nah, jadi ditolong, diberi keberanian, diberi kekuatan iman sehingga dalam jarak 1 bulan perjalanan orang kafir itu sudah takut. Syaratnya iman. Cuman kan sekarang persoalan kaum muslimin kan nggak kayak gitu. Kita kan cinta dunia. Kalau suruh perang kan takut. Makanya beginilah yang terjadi di Palestina kayak gitu kan. Itu kehebatannya kalau teorinya manusia, teori manusia, Hamas itu mestinya udah habis. Kalau teori manusia ya. Hamas pasukannya cuma 30.000. 30.000 melawan berapa? Yahudi itu pasukan khusus pasukannya itu minimal 600 ribuan yang diterjunkan langsung melawan 30.000. Wilayah Palestina itu cuma berapa? Sekecamatan Tretep sama Bejen paling 300 kilo. Kecil. Tapi nggak hancur juga sampai sekarang. Menang juga, nggak kalah juga itu. Meskipun hancur-hancuran. Kenapa? Kekuatan iman yang sangat luar biasa. Nah. Tapi dunia Arab lainnya
Tangga-tangganya nggak ada yang bantu, cuma nonton kan. Termasuk kita bisa mendoakan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk para pejuang Palestina. Amin. Nah ini dengan kekuatan iman itu, jur'ah keberanian itu Allah berikan kemenangan. Dan di dalam sejarah Islam kalau muslimin itu berperang, jarang kekuatan kaum muslimin kok lebih besar dibanding musuh, sangat jarang. Perang Badar kita kaum muslimin berapa? 300. Orang kafir 1000 lebih lah. Lebih sedikit, tapi yang menang kaum muslimin juga gitu. Termasuk perang Tabuk dan lain sebagainya. Itu kaum muslimin selalu lebih sedikit. Tetapi yang membuat menang itu kekuatan iman. Pernah terjadi di dalam sejarah Islam juga, kaum muslimin merasa besar, kalah. Itu zaman Nabi. Namanya perang Hunain. Perang Hunain. Setelah Fathul Makkah, kaum muslimin waktu Fathul Makkah itu membawa 10.000 pasukan. Itu dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. 10.000 pasukan. Kemudian dari orang Mekah kafir Quraisy yang mu'alaf yang masuk Islam ada 2.000 yang ikut perang. Jadi kaum muslimin jumlahnya berapa? 12.000. Kemudian mereka keluar dari Mekah untuk menyerang dua suku Arab namanya Hawazin dan Thaqif. Dua suku Arab besar. Hawazin dan Thaqif. Nah, orang-orang Islam ini merasa kayaknya kita nggak akan pernah kalah. Kenapa? Pasukan kita 12.000 dalam sejarah kaum muslimin pada waktu itu sejak hijrah ke Madinah sampai saat itu belum pernah kaum muslimin pasukannya kok sampai 12.000. Maka mereka, wah kita nggak akan kalah ini. Ternyata orang Thaqif dan Hawazin punya strategi luar biasa. Jadi di luar Mekah itu ada bukit begini, bukit, sini jalan. Orang Thaqif sama Hawazin itu pengen sekali menang. Maka mereka buat taruhan antar sama mereka. Taruhannya apa? Pokoknya anak istri semua harus ikut perang. Anak istri di belakang. Yang ibu-ibu ini kerjanya apa? Nek, bahasa kita itu dran-benan, pakai rebana. Untuk kasih semangat, kasih sponsor, kasih semangat rebana. Bukan hanya itu, semua harta benda bawa. Sehingga kalau kalah taruhannya anak istri jadi tawanan, harta benda menjadi ghanimahnya kaum muslimin. Saking pengennya mereka menang. Nah, ini keluar semua. Maka ghanimahnya lumayan besar waktu itu. Maka kemudian mereka membuat strategi di dua bukit yang sebelum sampai ke suku Thaqif dan Hawazin, mereka sudah di atas dua bukit itu membuat jebakan, jebakan panah dan batu. Sehingga ketika kaum muslim masuk ke sini langsung dari atas itu dilemparin panah dengan batu. Nah, awalnya mereka nyerang dari bawah. Kemudian mundur, setelah mundur kaum muslimin masuk perangkap, diserang. Waktu itu kaum muslimin kocar-kacir gak karuan, kaget. Kenapa? Karena awalnya sudah kita nggak akan mungkin kalah, kita pasti menang. Udah kayak gitu. Jadi bangga dengan kekuatannya. Akhirnya ketika kaum muslimin bangga dengan kekuatannya, ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan seperti itu, dengan kocar-kacir langsung. Kaum Muhajirin, Ansor pada berlarian kemana-mana. Kecuali Rasulullah dan Abbas waktu itu. Rasul tetap maju. Rasul mengatakan, Ana Muhammad ibn Abdullah. Saya Muhammad bin Abdullah dan saya tidak pernah takut. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abbas, wahai Abbas, tolong panggil kaum Muhajirin dan Ansor. Abbas ini paman Rasul. Abbas ini kalau ngomong suaranya kencangnya minta ampun. Keras suaranya gede. Maka segera berteriak, wahai kaum Muhajirin, wahai kaum Ansor, wahai mereka yang pernah ikut Bai'atul Ridwan, saksikan Muhammad Rasulullah SAW perang takkan pernah gentar, tak pernah takut. Semua datang kemari, bela Rasulullah SAW, bela Islam. Akhirnya mereka pada kaget, ngeraksuk lagi, mulai mengatur keimanan lagi,
mulai percaya lagi bahwa kemenangan itu hanya milik Allah. Diingatkan oleh Abbas, percaya sama Allah, keimanan, iman. Akhirnya mereka menata. Setelah mereka menata keimanan, barulah mereka bisa merangsek, menata pasukan, bisa menang pada perang Hunain. Nah, perang Hunain ini ghanimahnya luar biasa besar. Tapi setelah dapat ghanimah ternyata apa yang terjadi? Rasul bagi-bagi ghanimah ini. Wah, ini sudah Isya ya. Bentar deh. Selesaikan cerita sedikit. Kaum Muhajirin, kaum Ansor nggak dapat ghanimah. Semua ghanimah ini oleh Rasul dikasihkan kepada 2.000 pasukan yang baru saja masuk Islam dari orang-orang Mekah. Kan pasukannya 12.000. 10.000 dari kaum Muhajirin dan Ansor. 2.000 dari orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Jadi ghanimah yang sangat banyak itu hanya diberikan kepada 2.000 pasukan yang dari orang-orang Quraisy. Ada satu orang yang dapat 200 ekor unta. Abu Sufyan itu orangnya suka senang yang wah-wah. Nek sak untor garis 40 yuta ping 200 piro? Oke, oh. Ini duit nih. Wah, berapa M itu? Satu orang itu. Ada yang dapat 50 unta, ada yang dapat wakeh pokoknya. Bagi-bagi. Akhirnya muncul isu. Desas-desus. Wah, ini Nabi Muhammad ini sudah pulang kampung, sudah pulang ke Mekah, sudah ketemu sama kerabat-kerabatnya, sudah lupa sama kami. Orang-orang Ansor begitu, sudah lupa sama kita. Harta-hartanya dibagikan semua kepada kerabat-kerabatnya dari Mekah. Kita sudah dilupakan gitu ya. Kayaknya Nabi Muhammad terus nggak pulang sama kita. Kita ke Madinah kayaknya yang Rasul dah mau ngetep di Mekah. Akhirnya udah sedih orang-orang Ansor. Sedih, bukan sedih apa-apa, sedihnya karena merasa dilupakan oleh Rasulullah SAW. Isu ini kemudian ada yang ngasih tahu ke Rasul. Rasul dengar selentingan. Selentingan seperti ini. Langsung dikumpulkan orang Muhajirin Ansor. Kumpulin. Wahai kaum Muhajirin, wahai kaum Ansor, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berperang melawan orang Sakif, orang Hawazin. Pada perang Hunain kita mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah kita mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Alhamdulillah ghanimah sudah kita bagikan semuanya. Tapi muncul isu desas-desus, katanya saya melupakan kalian, saya mencintai orang-orang Quraisy, kerabat-kerabat saya, saudara-saudara saya di Mekah. Wahai kaum Muhajirin, kaum Ansor, kaum Muhajirin kalian itu merupakan orang-orang pilihan yang menolong saya sejak saya di Mekah sampai kalian mengikuti saya ke Madinah. Wahai kaum Ansor, kalian ini adalah orang-orang yang membela saya, yang menolong saya tatkala kami diusir dari Mekah menuju Madinah. Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, kalian adalah kekuatan luar biasa, kalian adalah penolong-penolong saya. Saat ini saya bagikan seluruh harta bendanya kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang mu'alaf. Mereka bangga mendapatkan harta. Apakah kalian tidak bangga ketika kelak saya bersama kalian pulang dari Mekah menuju Madinah? Apakah kalian tidak bangga melihat mereka orang-orang Quraisy pulang dengan hartanya, tetapi kalian pulang bersama Nabi kalian? Ketika Rasul mengatakan demikian, maka orang-orang Muhajirin dan Ansor terenyuh dan sangat senang, menangis karena ternyata Rasul tetap mencintai orang-orang Muhajirin dan Ansor dan tetap akan kembali ke Madinah. Kenapa kok diberikan kepada harta ini, diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy? Karena mereka baru masuk Islam, mu'alaf. Adapun Muhajirin dan Ansor mereka sudah luar biasa, jadi sudah nggak begitu. Soal harta itu bagi mereka sudah hal yang sepele. Tapi bagi mu'alaf itu perlulah kemudian diikat imannya dengan harta benda. Makanya dalam Islam orang mu'alaf itu termasuk menjadi salah satu
orang yang punya hak di dalam harta zakat, ya, harta zakat. Baik, kita lanjutkan setelah salat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.